Selamat malam semuanya, terima kasih sudah berkumpul kembali bersama saya Miss Rosa dari Montessori House India, dan pada hari ini kita akan belajar lagi sama-sama ya. Kita akan belajar mengenai ini paling basic mengenai Montessori itu sendiri. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Diana selaku pemilik dari Bambino Learning Center yang ada di Kediri untuk sudah menginisiasi penyelenggaraan acara pada malam hari ini. Tidak lupa acara ini juga disupport oleh Montessori House Asia dan juga Samiklo Montessori Play School. Tidak lupa dari Pure Baby Indonesia. Jadi boleh di screenshot ya, boleh di screenshot Zoom-nya, silahkan Anda untuk kirimkan ke Instagram purebaby.indonesia untuk ditukarkan dengan voucher belanja ya. Senang sekali pada malam hari ini kita semua bisa sama-sama kumpul. Saya akan menjelaskan mengenai Montessori dan pengaplikasiannya, terutama untuk kita yang masih di rumah saja. Setelah itu saya akan buka Q&A, nanti boleh tanya-tanya mengenai Montessori itu sendiri, atau misalnya ada problem ya dalam membersamai si kecil, ataupun mau bertanya seputar Samiklo Montessori Preschool yang ada di Kediri juga boleh ya. Di sini juga ada tim dari Bambino itu sendiri yang sudah ada bersama kita semua. Baiklah, izinkan saya untuk share screen, dan apabila Anda terpental keluar, jangan khawatir, bisa pakai link yang sama untuk masuk lagi, nanti saya admit ya. Nah, sudah terlihat di sini ya. Ya, namanya Montessori 101. Kalau ditanya kenapa kok namanya Montessori 101, pasti ada alasannya ya. Kenapa namanya Montessori 101? Karena biasanya orang kalau misalnya dia ingin untuk menjelaskan sesuatu atau dia ingin untuk menulis sesuatu, biasanya lebih dari 100 itu sudah banyak sekali. Makanya 101 ini paling basic, oke? Your dummy to Montessori method. Jadi kalau misalnya Anda nih masih baru ya, lalu bertanya-tanya apa ya Montessori itu? Wah, tepat sekali Anda berada di sini. Dikarenakan saya akan mengupas supaya Anda kenal dulu ya, kenal dulu di tahap pertama, nanti lama-lama kalau ikut banyak perkuliahan Montessori akan lebih mendalam lagi memahaminya ya. Apakah Montessori itu? Saya bagi menjadi 3. Yang pertama, sebuah metode pendidikan yang mana mengedepankan fokus kepada anak dan memberikan stimulasi secara holistik guna pertumbuhan dan perkembangan anak yang maksimal. Jadi kalau kita bicara mengenai Montessori, kita bukan saja ya bicara mengenai bagaimana mendidik anak. Bagaimana mengajarkan anakmu bisa baca tulis hitung. Ada lebih dari itu. Ada lebih dari itu, saya katakan sekali lagi. Ini adalah sebuah metode pendidikan. Apa itu metode pendidikan? Kalau kita bicara metode, itu adalah cara. Dan pendidikan banyak sekali, pasti banyak yang ikut seminar-seminar saya di Montessori House Asia sudah mendapati esensi dari pendidikan itu bukanlah sesuatu yang membuat anakmu itu bisa masuk ke SD.
Bukanlah sesuatu yang membuat anakmu bisa masuk ke SMP atau SMA atau universitas. Tapi kita bicara mengenai cara bagaimana anak kita bisa bertahan dan menghandle kehidupan dia. Berarti kita berbicara mengenai sebuah fondasi yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengarungi kehidupan ini dengan mandiri. Saya rasa kata mandiri itu banyak dijual oleh sekolahan. Oleh orang-orang yang bergelut di bidang pendidikan. Akan bilang, anak ibu kalau masuk sini pasti mandiri. Gak ada yang salah. Dan harusnya ya, itu terjadi. Namun caranya yang akan menjadi tanda tanya. Cara yang seperti apa yang bisa membuat anak-anak kita jadi mandiri? Ini yang perlu Anda telusuri. Dan di sini saya katakan bahwa Montessori adalah sebuah metode mempersiapkan anak kita untuk menjalani kehidupannya. Yang mana fokusnya kepada anak. Jadi fokusnya kepada anak. Jadi anak yang diperhatikan, bukan keinginan kita. Bukan kita punya keegoisan. Apa itu maksudnya kita keegoisan? Saya kan sayang sama anak saya. Bagaimana saya bisa egois? Oh, bisa. Kita bilang kita beliin semuanya buat anak-anak kita. Dan kita bilang kita nggak egois. Tapi ternyata apa yang kita lakukan membuat anak-anak kita menjadi bingung. Membuat anak-anak kita menjadi tidak bisa konsentrasi karena banyak sekali. Baik itu mainan, baik itu buku-buku pelajaran, baik itu apapun juga yang ada di rumah. Maka ketika kita bilang baik, kita bilang kita baik sama anak kita, tapi ternyata kita salah. Kita melakukan kesalahan. Karena fokusnya bukan kepada anak, fokusnya kepada diri saya. Kepada diri kita sebagai orang tua. Kepada diri kita sebagai edukator. Kita ingin terlihat sangat baik. Kita ingin terlihat sangat peduli. Kita ingin terlihat kita ini yang paling benar. Tapi ternyata apa yang kita ketahui tentang anak-anak kita? Selalu kita harus tanyakan lagi kepada diri kita, seberapa kenal? Seberapa kenal Anda dengan anak Anda? Apabila Anda berkata, oh ya, saya kenal sekali akan anak saya. That's really good. Tapi kalau malam ini Anda jadikan sebuah renungan. Oh iya ya, rasanya kok saya nggak tahu apa-apa. Rasanya saya belum belajar banyak. Maka dari situ, saya katakan, selama masih ada nafas hidup, berarti masih ada kesempatan. Masih dikasih waktu. Kita bisa belajar dari anak-anak kita. Fokusnya kepada mereka. Apa yang mereka butuhkan. Apa yang betul-betul mereka butuhkan. Kalau Anda bicara yang mereka butuhkan adalah makan, tidur, berkecukupan. Tapi mungkin Anda akan sebutkan pada akhirnya, dia butuh main. Dia butuh orang lain. Karena Anda mengirimkan anak Anda ke sekolah, Anda bilang, supaya dia bisa sosialisasi, itu benar. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi saya mau ingatkan, saya akan ingatkan kembali, sosialisasi bukan hanya terjadi di sekolah. Sosialisasi harus berawal dari rumah. Kalau di rumah, kita tidak menyapa anak kita di pagi hari. Kita tidak bilang maaf ketika kita salah sama dia.
Kita tidak bilang permisi ketika kita mau lewat dan dia sedang asik melakukan sesuatu di tengah jalan, maka mungkin kita belum bersosialisasi. Karena dalam sosialisasi, apa yang terjadi? Sama halnya ketika Anda punya ekspektasi anakmu sosialisasi sama anak orang lain. Ada ngobrol, ada apa lagi? Ada yang namanya bisa bergantian, ada yang namanya lagi sosialisasi itu bisa berbagi, itu semua sosialisasi. Dan saya tanyakan kembali, sudahkah Anda bersosialisasi? Berbeda dengan misalnya kita mengutamakan yang penting dengar apa yang mama bilang. Kalau kita seperti itu, kita tidak mengizinkan anak kita bersosialisasi. Karena dalam sosialisasi, yang harusnya terjadi adalah timbal balik, bisa mencari yang namanya jalan keluar, ya, bisa banyak sekali yang bisa terjadi dalam sosialisasi. Oke? Memberikan stimulasi secara holistik. Jadi kalau lagi-lagi Anda bertanya, apakah fokusnya hanya di sensori? Tentunya tidak. Kalau kita bilang holistik, dari anak punya badan, itu harus diperhatikan. Dari anak-anak punya yang namanya jiwa, harus diperhatikan. Dari yang anak-anak punya kemampuan untuk verbalisasi, harus diperhatikan. Mereka bisa bersosialisasi, harus diperhatikan. Mereka punya kepintaran, ya harus diperhatikan. Semuanya perlu diperhatikan dari beragam sisi. Karena kalau kita berbicara mengenai pendidikan yang holistik, maka kita berbicara mengenai memberikan satu basis fondasi supaya anak-anak ini bisa mengarungi kehidupan dia dengan siap. Kita nggak pernah tahu di depan sana ada apa. Tapi ketika kita siap, apapun yang terjadi, kita bisa lalui. Dan di sini dikatakan guna pertumbuhan dan perkembangan anak yang maksimal. Kalau bisa maksimal, kenapa harus minimal? Pertumbuhan dan perkembangan anak kita harapkan bisa maksimal, sehingga tidak ada lagi yang dikatakan orang dewasa yang tidak berkepenuhan. Kenapa? Dr. Maria Montessori berkata, kenapa ada banyak perang? Kenapa ada banyak kejahatan? Ada banyak masalah sosial. Karena begitu banyak orang dewasa yang tidak berkepenuhan. Dan ketika berbicara mengenai orang dewasa yang tidak berkepenuhan, maka berbicara mengenai masa kecil yang tidak berkepenuhan. Kalau kita berpikir, nanti juga bisa. Ingatlah, kita nggak pernah tahu kalau nanti itu tidak pernah datang. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini sebagai ibu, sebagai pendidik, Anda harus lakukan. Kenapa? Ingatlah, tidak pernah ada yang tahu kapan kita harus berpulang. Jadi penting sekali untuk kita bisa sama-sama menyadari. Sebagai manusia memang tidak ada yang abadi. Sangat fluktuatif. Banyak hal yang tidak disangka. Begitu juga dengan kita punya anak. Maka ada yang berkata bahwa manusia itu opsinya banyak sekali. Sampai dibilang limitless. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau.
Karena manusia punya pilihan. Namun, manusia harus bekerja secara maksimal. Mengerjakan tangannya, mengerjakan badannya. Supaya apa yang dia kerjakan bisa memberikan plus point kepada dirinya. Mengembangkan pemahamannya terhadap sekeliling mereka. Mengembangkan yang namanya dia punya kepintaran. Saya yakin sekali, semua ibu-ibu di sini dan juga bapak-bapak pasti sangat menginginkan anak-anaknya pintar. Tapi ayo saya ajak refleksi lagi, ya. Apa itu pintar? Apakah hanya sekedar ada raport yang tidak merah? Atau apa? Saya rasa bisa dijawab sendiri. Ketika kita berbicara mengenai nilai atau angka, setiap anak berbeda. Mungkin ada yang kuat di matematika, mungkin ada yang kuat di art, mungkin ada yang kuat di bahasa. Hampir tidak ada. Saya bilang hampir tidak ada, walaupun chance-nya bisa jadi ada. Anak-anak yang sempurna dalam semua bidang. Di rapot, mungkin dia bisa sempurna. Tapi coba lihat lagi. Berapa banyak orang-orang yang sangat pintar, kita katakan secara sosial, secara masyarakat bilang sangat pintar, tapi berakhir dengan tragis. Berarti tetap ada kekurangannya. Dan ingatlah, saya akan masuk ke yang nomor 2, yang ingin saya ingatkan. Mengutamakan apa yang tidak kelihatan atau bagian tidak sadar sebagai basis dari pendidikan anak di kemudian hari. Mempersiapkan anak untuk hidup. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah justru mengutamakan apa yang tidak kelihatan. Apa itu apa yang tidak kelihatan? Mengutamakan jiwa. Jiwa anak-anak kita. Apakah terlihat? Tidak terlihat. Jadi harus bagaimana? Kita perlu pelajari. Dan ada juga resepnya. Anak itu butuh kesabaran kita. Anak itu butuh kehangatan kita. Anak itu butuh kita punya empati. Dan dia butuh kasih sayang. Maka akan menyentuh jiwanya. Dan jiwanya itu sendiri akan terbuka apabila berinteraksi dengan lingkungan. Jadi penting sekali Anda berikan kesempatan buat anak-anak Anda itu kerja. Pilih materialnya. Memilih kegiatan apa yang ingin dilakukan. Ya. Dan di sini dikatakan, bagian yang tidak sadar sebagai basis dari pendidikan anak di kemudian hari. Apa maksudnya? The unconscious mind, apapun yang diserap tanpa adanya kesadaran ya, untuk menyerap. Anak-anak punya absorbent mind. Pikiran penyerap itu. Itulah yang akan menjadi basis. Di saat kita melihat anak kita seperti nggak mampu apa-apa, justru di sana kekuatan terbesarnya ada. Maka daripada itu, sekali lagi, kita perlu memperhatikan bukan saja badan anak kita, tapi juga jiwanya. Sangat perlu untuk kita perhatikan. Supaya apa? Supaya jiwa itu harus berkembang. Kalau jiwa itu kerdil di dalam dirinya sendiri, maka dia akan berjalan terseok-seok dalam kehidupan ini. Dan di nomor 2 dikatakan mempersiapkan anak untuk hidup. Hidup itu adalah
titik, titik, titik. Silahkan diisi. Hidup itu bisa kita bilang banyak perihal-perihalnya. Hidup itu banyak sekali tantangannya. Dan kita perlu menjawab tantangan itu sebagai manusia. Maka daripada itu, apa yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita? Bagaimana untuk hidup itu? Terpaparkan di depan anak-anak melalui tingkah laku kita. Jadi di sini kita sekali lagi disadarkan bahwasanya apa yang kita perbuat, itu kita sedang kasih contoh ke anak kita. Cara kita menjawab, cara kita misalnya menolong dia, menolong orang lain, cara kita mengelola rumah tangga. Anak-anak tinggal menyerap. Ya. Dan mereka akan melakukan hal yang sama. Poin yang ketiga. Montessori itu terdiri dari 3. Prepared adults, prepared environment, freedom within limits. Jadi ada 3. Ya. Prepared adults berbicara mengenai bagaimana seorang dewasa mempersiapkan dirinya. Sedangkan prepared environment berbicara mengenai bagaimana kita mempersiapkan lingkungan yang sesuai untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir, freedom within limits. Berbicara mengenai kebebasan dengan limitasi yang jelas. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bahagia. Kok bisa ya? Bebas tapi bahagia. Gimana caranya? Ya tentunya orang yang bebas itu adalah orang yang bisa melakukan banyak hal sendiri. Bukan berarti dia antisosial atau tidak suka bersosialisasi. Namun dia bisa menolong dirinya sendiri. Termasuk kalau butuh bantuan dia bisa bicara. Saya butuh bantuan. Ya. Jadi kita setidaknya sudah melihat Montessori dalam sekilas. Ini adalah sebuah kenyataan. 91% perkembangan otak manusia terjadi di usia 0 sampai 6 tahun. Dan 2 tahun pertama adalah yang paling rapid, yang paling cepat. Maka daripada itu, perlu kita perhatikan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Karena ini tidak main-main. Adalah angka dan fakta yang sudah banyak diberitakan oleh orang-orang yang melakukan riset. Bertahun-tahun mereka dedikasikan. Anda bayangkan, dalam 2 tahun pertama, apa saja pencapaian anak-anak Anda. Kalau Anda bisa tuliskan, Anda akan terpesona. Bisa ya dia begitu? Kalau otaknya tidak support, bagaimana anak itu bisa demikian? Jadi penting sekali kita bisa memperhatikan yang namanya lingkungan yang kita berikan, role model yang kita berikan, supaya perkembangan otak ini maksimal. Supaya perkembangan otak ini menyerap hal-hal yang baik. Saya akan bicara mengenai the prepared adult. Di sini dikatakan, dibutuhkan kematangan dalam berpikir, bertindak, dan merasa sebagai orang dewasa yang dikelilingi oleh anak atau anak-anak. Sekali lagi ya, dibutuhkan kematangan dalam berpikir. Sudah matang belum kita pikirkan? Apa yang kita lakukan ini memang secara sadar kita
Pilih. Bertindak. Matang dalam bertindak berarti mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu namanya matang. Kalau anak-anak belum matang, mereka masih belajar. Halo. Ada yang bersuara. Ya. Dan ada yang namanya kematangan merasa sebagai orang dewasa. Coba tanya sama diri sendiri. Sudah merasa dewasa belum? Anda jawab sendiri. Kalau masih ada rasa-rasa yang mendera, ya, ada rasa-rasa yang ragu, mungkin berarti kita perlu untuk mematangkan diri kita. Gimana caranya? Tidak ada yang lain, kita perlu berseteru dengan kehidupan itu sendiri. Memberikan tantangan kepada diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita matang dan kita dewasa. Dan di sini dikatakan, merasa sebagai orang dewasa yang dikelilingi oleh anak. Kalau kita merasa kita punya anak tapi kita tidak punya anak, bisa dibilang kita belum matang. Karena menjadi ibu, menjadi ayah, perlu pemahaman, kesabaran. Hidup tidak lagi sendiri. Hidup ada orang lain. Dan orang lain itu adalah anak-anak kita. Bagaimana bisa berdamping dengan dia? Pasti merupakan perihal yang tidak mudah. Dan di sini saya sematkan sebuah kalimat. Apa yang kita lakukan hari ini menjadi batu bata kehidupan anak di masa mendatang. Jadi apa yang Anda ingin capai di masa mendatang harus dari sekarang ini Anda melakukannya. Harus dari sekarang ini Anda bisa berikan. Karena yang kita lihat adalah yang masa depan. Namun kita tarik masa depan itu ada di depan kita. Dan ketika kita menyadari akan hal itu, maka yang terjadi adalah kita betul-betul peduli untuk memberikan sumbangsih kita. Jadi di sini the prepared adults berbicara mengenai diri kita. Sudah seberapa matang diri kita? Sudah seberapa matang dalam bertindak? Apakah kita menggunakan akal sehat kita? Atau kita masih banyak terpacu oleh lingkungan? Baik itu untuk marah atau untuk melakukan hal-hal yang lainnya. The prepared environment. Setelah kita berbicara mengenai the prepared adult, sekarang kita bicara mengenai lingkungan. Karena lingkungan ini, siapa yang akan menciptakannya? Adalah kita. Orang dewasa. Bukannya anaknya. Jadi, harus mindful? Harus. Harus dewasa? Harus. Kalau tidak jadi lingkungannya ini. Lingkungan yang dibutuhkan adalah yang memiliki prinsip 3. Indah, sederhana, dan ada aturannya. Ada ordernya. Jadi lingkungan yang dibutuhkan adalah lingkungan yang indah. Berarti lingkungan yang rapi. Yang enak dilihat. Lingkungan yang sederhana, karena dalam kesederhanaan, anak-anak dapat membangun dia punya perkembangan fokus dan konsentrasi. Order.
Order berbicara mengenai tata urutan, sequence. Dan anak-anak harus punya order supaya kehidupannya bahagia. Supaya dia tidak merasa bahwa abis ini apa ya? Kok aku nggak tahu, aku jadi merasa insecure. Jadi sudahkah rumah Anda rapi? Sudahkah ada kesimpelan atau kesederhanaan? Supaya anak-anak bisa terbangun fokusnya. Dan sudahkah Anda memiliki order dalam kehidupan Anda? Order yang tetap. Bukan order yang hari ini boleh, besok nggak boleh. Order itu harus punya komitmen. Being free to do what we ought to do within limits of responsibility is true freedom. Inilah kebebasan sesungguhnya. Menjadi bebas untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Yang mana masih dalam limitasi. Limitasi yang dibilang di sini limitasi tanggung jawab. Dan itulah yang disebut dengan true freedom. Kebebasan yang utuh. Jadi di sini Ibu, kita bisa merenungkan. Sudahkah kita memiliki true freedom itu sendiri? Kita sendiri harus punya. Baru kita bisa percaya mengenai hal ini juga bisa dipunyai oleh anak-anak. Menjadi bebas. Untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan mengetahui apa yang kita lakukan itu dalam limitasi yang jelas. Maka kita sudah memiliki kebebasan yang sempurna. Kalau kita melakukan perihal tetapi masih nyakitin orang lain, menyakiti diri sendiri, tidak menghargai material, kita tidak punya true freedom itu sendiri. Karena hidup kita masih harus terkungkung, masih harus mendobrak diri sendiri. Jadi penting sekali untuk kita berikan kebebasan yang nyata kepada anak-anak kita. Gimana caranya? Ya mereka harus tahu bagaimana melakukan sesuatu dalam limitasi yang jelas. Sama dengan self-control-nya harus dilatih. Jadi kalau kita tidak peduli akan self-control, kita akan bilang, anakku ceroboh banget. Anakku nggak bisa bikin apa-apa. Karena balik lagi, self-control. Itu yang harus ditingkatkan. Supaya apa? Dalam kontrol diri, kita bisa mendapati yang namanya kebebasan yang mutlak. Ya. Freedom within limits. Dengan batasan yang jelas, maka disiplin itu akan tumbuh serta anak merasa aman. Kok bisa? Dibatasi, tapi dia happy. Kenapa? Karena jelas buat anaknya. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Anak menjadi nggak happy ketika banyak sekali daerah abu-abu. Kita jangan kasih daerah abu-abu sama anak-anak. Karena apa? Nanti dia bisa mengkonstruksikan pikirannya di dalam area abu-abu itu untuk banyak mengelabui sana-sini. Disiplin akan tumbuh kalau batasannya jelas. Jangan melangkah ke sana. Anak-anak perlu dikasih limitasi. Supaya apa? Supaya hidup ini nggak blong remnya. Karena kalau sampai blong, yang akan terjadi adalah kebablasan kan? Dan pastinya tidak ada true freedom di sana. Kalau Anda berkata bahwa hal ini sangatlah sulit untuk diterapkan,
Saya rasa sulitnya karena kita nggak konsisten. Kita orang dewasanya yang tidak pegang komitmen. Sekali kita bisa berkomitmen, saya yakinkan Anda bisa kok ini berjalan. Asalkan komitmennya ada. Bagaimana memulainya? Ya, kalau tadi kita udah lihat ya, aspek-aspek Montessori itu dari prepared adults, prepared environment. Sekarang kita punya tadi freedom within limits. Now we're talking about how to start. Gimana memulainya? Apakah mulai dengan beli material? Tidak. Apakah mulai harus dengan langsung setting ada lemarinya terbuka? Enggak juga. Mulailah dengan melakukan kegiatan sehari-hari. Ini menjadi kunci keberhasilan mendidik anak-anak kita. Karena apa? Ingatlah, pendidikan itu harus menjadi penolong dalam kehidupan. Jadi dalam hidup ini anak harus tahu banyak hal, harus tahu banyak benda di sekeliling dia. Bukan hanya tahu, harus tahu fungsinya seperti apa. Anda sudah melakukan Montessori apabila Anda sudah mendengarkan anak Anda. Anda sudah melakukan Montessori apabila Anda memahami anak ini perlu bekerja, perlu dirangkul, perlu diberikan contoh. Anda sudah melakukan Montessori ketika Anda bisa mengatur emosi Anda. Dan seberapa banyak dari kita memahami kegiatan sehari-hari? Bisa jadi tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kita melihat kegiatan sehari-hari apa sih? Bukan sesuatu hal yang wow. Bukan sesuatu hal yang dipandang dia harus bisa. Mungkin anak kita sekarang ini belum bisa baca, tapi dia bisa bikin pancake. Itu sudah luar biasa. Mungkin anak-anak kita sekarang ini, mereka kalau berhitung itu males. Tapi setelah pulang dari supermarket, kita selalu ajak mereka untuk berhitung. Nah, itu jauh lebih konkret buat anaknya. Ya. Jadi kalau Anda masih bertanya-tanya, gimana mulainya? Material apa yang harus saya beli? Mulai dulu dari the prepared adult. Persiapkan diri Anda. Setelah itu, prepare your environment. Siapkan lingkungan Anda. Baru yang terakhir, freedom within limits. Jadi ingat 3 hal tersebut. Kenapa harus mulai dari kegiatan sehari-hari? Membangun fokus dan konsentrasi, yang mana kunci keberhasilan dalam setiap kegiatan. Kalau kita sudah memecahkan masalah konsentrasi, kita memecahkan seluruh rangkaian masalah pendidikan. Dan dalam kegiatan sehari-hari, anak-anak itu tertarik. Dan anak-anak juga bisa membangun fokus dan atensi mereka. Yang kedua, koordinasi gerakan yang mana akan membawa kepada kesuksesan dalam berkegiatan. Betul sekali. Anak-anak akan memiliki banyak kesempatan, mereka itu berhasil dalam melakukan banyak hal. Kalau gerakan-gerakan itu terkoordinasi. Dan yang ketiga, membangun kemandirian, rasa percaya diri, dan keberhargaan diri kepada anak. Melalui kegiatan sehari-hari, kita bangun kemandirian anak-anak kita. Kita bangun rasa percaya diri dan penghargaan diri kepada dirinya sendiri. Dengan cara apa? Kasih dia kesempatan mengalami bahwa ya, ternyata saya bisa melakukan banyak hal. Saya bisa sendiri ini, saya bisa sendiri itu. Dan anak-anak akan sangat-sangat bergembira
Karena dia bisa. Dan karena dia bisa, dia akan membangun rasa percaya dirinya. Baru nanti jadi mandiri. Jadi anak-anak harus mencoba bekerja dengan hal yang konkret, dengan hal yang nyata. Supaya apa? Mereka bisa membangun dirinya, membangun gambaran dirinya. Penting sekali. Di Montessori ada 5 areanya. Ada practical life, kehidupan sehari-hari. Sensorial, ini kayak pink tower, knob cylinder, ya. Pramatematika adanya di sana. Kultural, budaya, dibagi 4, ada zoologi, botani, geografi, dan juga history. Dan yang terakhir ada matematika. Semua area ini saling berkaitan. Jadi penting sekali untuk kita bisa yang namanya peduli sama kebutuhan anak kita. Basisnya apa? Kalau Anda bilang bahwa anak saya itu kurang konsen, saya akan balikin lagi ke practical life. Belajar berjalan, bawa nampan dari satu tempat ke tempat lain, ya, dan sebagainya. Penting sekali untuk anak-anak dikuatkan kembali mengenai basic kehidupannya. Supaya di kemudian hari kita melihat bahwa anak-anak kita itu mampu. Kan kesian kalau dia nggak mampu. Nanti waktu dia sebesar, anak kita tuh sebesar kita, dan dia bilang, "Ma, aku nggak bisa." What we can do? Mungkin saat itu umur kita sudah sangatlah tua. Tapi kalau dia punya daya juang, "Ma, aku nggak bisa, tapi aku berusaha." Kita bisa menjadi orang tua yang pasti sangat bangga. Anak saya berusaha. Dan satu hal lagi, Montessori jauh dari kompetisi. Kenapa? Masa kanak-kanak adalah sebuah masa yang tidak perlu diperlombakan. Dikarenakan pada masa kanak-kanak ini, setiap dari anak manusia bisa berbeda. Dan mereka sama-sama akan memiliki kesempatan dari satu level ke level lainnya. Maka daripada itu, jangan kita membuat aneka perlombaan. Karena apa? Mereka nggak butuh perlombaan. Apakah mereka membutuhkan medali? Mereka membutuhkan misalnya seperti pengakuan-pengakuan juara 1. Tidak. Anda bisa lihat, Anda kasih dia piala juara 1. Setelah itu apa yang piala bisa lakukan? Tidak ada. Tapi Anda bisa kasih dia pengalaman. Dan itu yang akan sangat diapresiasi oleh anak-anak kita. Karena pengalaman akan membuat mereka kaya. Pengalaman akan membuat mereka menjadi manusia dewasa yang luar biasa. Ya. Kita baca di sini. We discovered that education is not something which the teacher does, but that it is a natural process which develops spontaneously in the human being. Kita menemukan bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang guru itu lakukan. Jadi guru itu tidak mengajar. Dia harus membiarkan anak-anaknya belajar.
Dan hal tersebut adalah sebuah proses yang sangat alami, yang mana akan bertumbuh dan berkembang secara spontan di dalam kita, manusia. Jadi metode Montessori ini memberitahu kepada kita semua, pendidikan itu bukan sesuatu yang diajarkan atau dilakukan oleh si guru, melainkan sebagai suatu hal proses yang sangat natural, alami, yang mana akan membangun secara spontan di dalam diri kita. Saya percaya sekali, ketika anak-anak ini banyak diberikan kesempatan mencoba, dia pun membangun dirinya. Tidak perlu pengakuan orang lain, kamu hebat, kamu bagus, kamu baik. Tapi dia merasa dirinya baik. Tidak perlu hadiah yang banyak sekali setiap kali dia berbuat kebaikan. Karena apa? Dengan berbuat kebaikan, aku merasa baik. Dan ini yang nggak bisa dibeli oleh uang. Ya. Yuk saya buka langsung Q&A-nya. Yang mau bertanya, bisa langsung untuk chat, nanti saya akan balas. Ya, terima kasih. Nah, yang mau bertanya silahkan di kolom chat, langsung saja, Miss Rosa, aku mau nanya ini, silahkan. Saya akan menjawab, sudah ada pertanyaan 3 tadi saya diberikan ya. Sebentar, saya buka dulu pertanyaannya. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan mengenai Montessori dan juga mengenai yang namanya Sunny Glow Montessori Play School ya. Suaranya kurang jelas? Sebentar ya. Coba nih. Gimana sekarang? Jelas. Alright. Gimana? Suara saya jelas atau tidak? Boleh nih dikomentari. Tadi saya sempat terpental keluar, justru saya yang terpental keluar. Sudah jelas ya? Thank you. Baiklah, yang tadi ada chat untuk pertanyaan boleh di-drop lagi ya. Karena dari sini saya cuma bisa ngelihat pertanyaan dari Ibu Haryanti Strip Hagia. Alright. Saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya dari Bang Gino ya. Untuk mereka yang juga sudah join terlebih dahulu dengan Bambino Learning Center. Nah, ini pertanyaan menarik sekali dan saya akan sharing ya ke ibu-ibu di sini. Apakah Play School Sunny Glow Montessori bisa masuk sekolah SD? Nah, ibu-ibu kalau misalnya pilih sekolah ya buat anak-anak yang masih di usia dini, di usia TK, bahkan di lebih kecil lagi nih dari TK. Raport yang dari sekolah Anda ya, dari TK ABC, itu tidak bisa dibuat masuk SD, tetap anak Anda harus dites lagi. Terkecuali, misalnya, sekolah anak Anda itu ada SD-nya. Nah, biasanya kan jalur anak dalam. Jadi itu bisa jadi nggak perlu dites. Tapi kalau dari satu TK
kepada TK yang lain, itu dengan Sunny Glow Montessori punya raport, it's more than enough. Dari TK ke SD manapun, Anda tetap harus tes kembali anaknya, ya. Lalu anak speech delay, apakah bisa diterapi dengan metode Montessori? Anak saya punya keadaan tersebut, ya, anak saya yang paling kecil. Dan terapi plus sekolahnya memang di sekolah Montessori yang pure Montessori seperti Sunny Glow ini. Jadi saya bisa bilang, ketika anak kita punya keadaan ABK, punya keadaan-keadaan yang mungkin tidak seperti anak-anak biasanya ya, akan sangat baik keluarga, psikolog anak, tempat terapi, dan juga sekolah itu bekerja sama-sama. Saya yakin sekali, harus yang namanya pegangan tangan sama-sama. Oke? Anak usia baby apa saja yang diajarkan di kelas Montessori? Apa sih yang diajarin di kelas Montessori? Mungkin lihat ya, playdate buat bayi. Sebetulnya apa yang diajarkan? Adalah stimulasi. Kelas bayi itu lebih banyak sebetulnya memaparkan kepada orang tua. Ya, kepada orang tua. Mengenai gimana caranya memberikan stimulasi kepada anak. Dan kalau di Sunny Glow Montessori, untuk online kita tidak ada untuk bayi. Tapi kalau misalnya lagi nggak pandemi, kita bisa buka kelas yang untuk bayi ini dari usia 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi spesifik 6 to 12 months, di mana anak-anak bayi ini akan punya kesempatan untuk bisa eksplorasi dengan material-material yang memang sudah dijadwalkan. Juga ada sensory play, juga ada yang namanya bagaimana orang tua mendapati kesempatan melihat sebetulnya bagaimana caranya main sama bayi saya. Sama bayi ya harus hidup. Bahkan saya bisa bilang, sampai anak usia 2 tahun, kita harus betul-betul terlihat hidup sekali sama dia. Contohnya ya, muka ya. Ini muka saya seperti ini. Kalau dengan anak usia di bawah 3 tahun, muka saya memang saya harus terlihat sangat hidup sama dia. Menarik sekali. Tertarik. Ya. Sehingga anak-anak itu juga bisa merasakan hidup itu tuh sangat menarik. Kalau muka saya cemberut, terlalu serius, saya rasa anak-anaknya bosan nanti. Terkecuali nanti anak-anaknya yang sudah 3 tahun ke atas, saya akan atur energi saya dengan mereka. Karena apa? Mereka lebih membutuhkan saya banyak mendengar, saya banyak memberikan approval untuk hal-hal yang memang bisa di-approve. Jadi perbedaannya itu sangat signifikan. Bermain dengan anak yang kalau buat saya 12 bulan ke bawah, 1-3 tahun, 3-7 tahun, itu berbeda semuanya. Ya. Lalu kembali lagi, ada satu lagi nih. Bagaimana cara menghadapi anak yang belum lancar bicara pada usia 22 bulan? Oke. Ya. Kalau kita bicara mengenai anak berbicara, ini adalah kemandirian. Yang perlu anak-anak golkan, tujukan. Gimana caranya? Kalau anaknya belum lancar bicara, hampir di 2 tahun nih. Belum aja anak tuh bicara. Saran dari saya, waktu Anda masih ada nih 2 bulan. Sebelum anaknya 24 bulan. Banyak bicara sama dia. Tapi bicara dengan makna.
Ketika bicara, lihat matanya, Lihat. eye level, ya, satu Matanya. eye level. Begitu juga, kita perlu berbicara in konteks. Apa yang terjadi ya kita bicarakan hal tersebut. Oke? Maka daripada itu, menurut saya nih, ya, dan pengalaman saya dengan anak-anak yang belum bicara mendekati 2, karena anak saya juga demikian, memang kita harus sabar sekali. Kita harus sabar sama anak-anak kita. Bukan artinya kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus memberikan stimulasi. Kita harus bisa yang namanya memberikan kepada anak-anak kita satu lingkungan yang aman. Rutinitas yang jelas, konsistensi. Jadi dia akan bisa mempredik ya apa yang akan terjadi setelah ini. Setelah itu ngomong pelan-pelan sama dia. Dan jangan putus harapan. Jangan putus harapan. Karena anak manusia itu bisa. Hanya saja terkadang kita yang membuat anak-anak kita jadi nggak bisa. Oke? Kalau apa yang saya alami ya, bisa saya lalui. Walaupun nggak mudah. Saya yakin Anda juga bisa. Ya? Oke, sekarang saya mulai di grup chat. Oke, masih kesulitan mengajak anak untuk memulai kegiatan dan mencari bahan untuk kegiatan sehari-hari, masih kebingungan juga. Karena saya baru tahu metode Montessori ini, anak saya umur 3 tahun. Oke deh, saya kasih tips ya Ibu ya. Gimana caranya ngajak anak-anak berkegiatan sehari-hari? Be true. Kalau memang Ibu lagi ngejemur, minta anaknya ikut. Ayo ikut mama ngejemur. Kamu yang ambilin, mama yang jepit. Atau kita yang ambil, kita taruh di tempat jemuran, adik yang jepit. Tapi di situ saya bilang, ketika anak mulai lebih tertarik sama jepitannya daripada ngejemurnya, biarkan. Makanya sekali lagi, kita latihan, sabar di situ. Saya kasih contoh lagi, anaknya makan. Daripada kita ambilin ya, kita kan mau menerapkan anak melakukannya sendiri. Kita taruh di meja, udah misalnya nasinya ya, daripada satu bakul, satu mangkok kecil. Kasih sendoknya yang kecil. Ada lauknya yang sudah dipotong, di mangkok kecil. Lalu ada piringnya dia. Yuk, belajar untuk mengambil makanannya sama seperti mama. Kita juga sambil ambil buat diri kita. Kita berikan dia kekuatan dan juga kebebasan. Kita ambil 2 sendok dahulu. Jadi nggak usah banyak-banyak, 2 sendok aja dulu. Kalau kurang, nanti kita tambah lagi. Ya. Jadi biarkan anak-anak juga memberikan waktu kepada dirinya untuk bisa melihat, menganalisa kira-kira ini kebanyakan atau sedikit. Dia yang akan memutuskan. Jadi, menurut saya tidak perlu ibu mencari-cari kegiatan yang apalagi nih yang mesti diberikan dan dibeli. Just be true with your condition. Nyuci baju, angkat jemuran, ngelap, ya. Apa yang anak bisa lakukan ya, biarkan dia lakukan. Kita perlu banyak ngajak anak-anak kita bersama-sama itu untuk belajar lagi. Dan bahkan kita yang akan belajar dari anak-anak kita. Bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa pelan-pelan, ya, berhati-hati dan percaya bahwa good things comes later. Good things not coming in instant way. Ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Kalau kita bilang, kita tuh lagi struggle, kita tuh lagi repot banget.
kita lagi sulit banget. Jangan kita kecilkan anak kita, karena dia juga sedang mengalami banyak kesulitan. Karena apa? Baru pertama kali mencicipi yang namanya hidup. Oke? Hai Ibu Iva. Untuk environment, apakah harus yang serba bahan kayu? Mengingat budget untuk playroom anak tidak maksimal? Tidak harus. Yang penting rapi. Ya? Jadi ingat, tidak harus semuanya bahan kayu. Yang penting rapi. Intinya itu saja. Oke, semua pada tempatnya dan semua ada tempatnya. Ya. Malam Ibu Norma. Contoh activity sensory di area cultural. Bagus sekali pertanyaannya. Pas, saya punya ini. Ini di cultural ya. Sensory. Ada berapa warna yang kamu lihat di bola dunia berwarna ini? Dia harus bisa menggunakan matanya untuk menentukan ada berapa banyak warna. Oke? Itu sensory. Yang lain lagi. Oke, saya punya puzzle ya. Ini adalah puzzle untuk anak-anak toddler. Ini juga sensori, visual persepsi. Puzzle bunga. Bunga tulip ini namanya Maria Montessori. Ya, perayaan 150 tahun kemarin. Apalagi? Misalnya, bola dunia yang kasar halus. Itu juga sensori. Misalnya lagi, ada yang namanya satu nampan, isinya beragam hal yang dari luar. Ada ranting, ada batu, itu kan bisa dipegang. Termasuk sensori juga. Ya, jadi banyak sekali peralatan-peralatan yang bisa menstimulasi sensori anak. Oke, Ibu Fitriana. Oke, mendapat referensi milestones anak usia 0 sampai 6 berdasarkan pendidikan anak usia dini dari Dignas. Apakah metode Montessori sejalan dengan milestone tersebut ataukah ada tambahan dan bagaimana cara membangun resiliensi pada anak? Saya yakin sekali apa yang Dignas tuliskan itu, milestones itu bisa menjadi patokan. Dan kalau kita sudah bilang milestones dan apalagi Dignas ya yang rilis, harusnya saya bisa percaya bahwa hal tersebut bukan dari sumber yang main-main. Anda bisa buka yang namanya CDC. Ya, coba saya copy paste di sini supaya Anda semua bisa melihat dengan jelas. Nah, cdc.gov. Ya. Biasanya saya pakai dari situ untuk melihat anak-anak punya tumbuh kembang. Ya. Oke. Bagaimana cara membangun resiliensi pada anak? Kitanya dulu resilient. Ya, kitanya dulu resilient. Kalau kitanya resilient, anak kan ada modelingnya bahwa oh iya, orang tuanya melakukan hal itu dan demikian. Dan yang kedua, resiliensi bisa dibangun dengan cara tidak menginterupsi. Karena anak ini harus punya satu cycle kerja yang bulat. Ambil, mainkan, lalu kembalikan, dan di dalam bermain itu, dia akan banyak menemukan. Yang sulit, ya menjadi lebih mudah dikarenakan berulang kali dia coba untuk melakukannya. Dan resiliensi itu apa sih? Adalah sebuah daya juang, kalau dia salah, dia jatuh, dia bisa bouncing back again. Ya, anak-anak pada dasarnya mereka punya daya juang yang luar biasa. Bisa dibilang jauh lebih oke daripada kita. Hanya saja, kalau kita banyak interupsi dengan, nah kan, Mama udah bilang, atau
kita kasih interupsi lagi. Sini, mama aja yang kerjain. Atau udah jangan main beginian, main yang lain. Gimana caranya membangun resiliensi dalam keadaan di mana banyak banget penghalangnya? It's going to be difficult. Oke? Baiklah, Ibu Maulida. Anaknya 26 bulan, belum terlalu lancar. Dalam Montessori, apakah sebagai orang tua harus selalu mendampingi anak atau bisa membiarkan dia eksplorasi sendiri? Tentunya, di dalam metode Montessori, we stand behind the child. Kita berdiri di belakang anak. Kita biarkan anak memilih, kita biarkan anak eksplorasi, tapi kita ada ketika dia butuhkan. Jadi berbeda dengan pendidikan yang lain ya, yang mana guru itu harus ada di depan, diperhatikan. Guru yang menentukan tolak ukurnya ini harus sampai seberapa jauh, dan tidak lebih jauh lagi dari hal tersebut. Tapi pada Montessori, anak-anak diberikan pilihan untuk bisa ambil, pakai, lalu menilai. Kira-kira ini susah nggak buat saya? Apakah ini takaran yang tepat untuk saya lakukan? Ya. Kalau misalnya anaknya belum lancar bicara, seperti tadi saya berkata, kita harus banyak memberikan kesempatan kepada anak kita ya untuk bicara dan juga menemukan bahasa itu. Di tanggal 29 Desember akan ada The Discovery of Language buat anak-anak yang mengalami speech delay, language delay, mengalami anak saya kok belum bicara, ya. Bagaimana mengintervensi, bagaimana menolong, ya. Jadi anak-anak akan kita berikan stimulasinya di rumah, bagaimana caranya dia bisa menemukan bahasa itu. Akan dipandu oleh salah satu expert dari Fiji Clinic. Jadi kalau misalnya mau, bisa daftar di 0813-1421-2414 ya, di Miss Desi, di Montessori House Asia. Oke. Tadi saya sampai, ini dia. Ibu Diana ya. Oh, pertanyaan ini saya sudah jawab. Ibu Liawati. Selamat malam, Bu. Kegiatan Montessori, dulu saya sempat memberikan kegiatan Montessori kepada anak saya, tapi dia seperti cepat bosan dan tidak mau melanjutkan, seperti memindahkan kacang hijau. Sekarang anak saya sudah berumur 4 tahun, apakah sudah terlambat dengan Montessori? Iya, ini dia. Menarik sekali ya. Montessori-nya seperti kurang bekerja. Ketika kita melakukan Montessori, berarti kita juga sedang menginisiasi diri kita untuk bisa percaya setiap anak punya waktunya. Ketika kita melakukan Montessori, juga kita percaya bahwasanya setiap anak itu berbeda. Kalau kita lihat memindahkan kacang, terus menyiram tanaman, pink tower, dan lain-lain, banyak anak yang tidak tertarik. Kenapa? Dikarenakan buat mereka toys itu lebih menarik. Saya akan kasih a very good example, ya. Sebentar. Anda bisa lihat ya, ada pink tower di belakang saya. Saya akan tambahkan mainan. Nih, saya punya mainan. Oke, ada mobil-mobilan. Oke, ada mobil-mobilan di sini. Dan ada kue ulang tahun.
Saya akan display begini. Oke? Anak kalau melihat, yang dia akan sentuh adalah mobil. Saya yakin, bukan pink tower. Gimana caranya supaya anak itu menyentuhnya pink tower? Saya tahu anak saya suka banget mobil-mobilan. Apalagi mobil-mobilannya nggak biasa, ini ada airnya di dalamnya. Tuh. Isn't it a discovery? Ini pasti discovery. Tapi kalau ini di samping pink tower, habislah pink tower. Kenapa? Suka nggak suka, kita harus mengakui. Kita hidup di satu zaman di mana percepatan itu banyak sekali dan teknologi itu sangat tinggi. Tapi kita tahu, anak-anak harus back to basic. Mereka harus bisa mengembangkan fokus konsentrasinya. Bukan artinya mainan mobil dengan kue ulang tahun ini nggak bagus. Mereka punya perannya sendiri. Tapi ketika kita mau anak-anak kita menyentuh pink tower karena kita tahu ini yang akan meletakkan basis untuk anak-anak kita, maka saya harus masukin ini ke kontainer. Dia nggak boleh ada di sebelah pink tower. Jadi apapun yang kita lihat dan itu menjadi distraksi, itu harus diangkut keluar dari lingkungan. Karena kita mau anak kita belajar berkonsentrasi. Dan ketika pink tower-nya sendirian, anak nggak punya pilihan banyak kan? Ya dia akan bekerja dengan pink tower itu. Nah, begitu juga kalau misalnya ibu melihat anak itu tidak tertarik atau cepat bosan. Kita harus lihat, kenapa anak bosan? Anak bosan itu hanya dua. Satu, terlalu sulit. Yang kedua, itu terlalu mudah. Apakah kacangnya kebanyakan? Apakah kacangnya terlalu sedikit? Setelah itu, kita lihat diri kita. Apakah terlalu tinggi ekspektasi kita? Atau apakah kita terlalu cerewet ketika membersamai si kecil? Jadi banyak sekali faktornya. Dan sekarang 4 tahun, tidak pernah ada kata terlambat. Bahkan Montessori ini bisa sampai adolescence. Sampai dia dewasa. Masih bisa diterapkan. Karena filosofinya itu abadi. Yang dipelajarin adalah anak manusia. Bukan bikin teori sendiri. Ya. Jadi nggak ada kata terlambat. Oke, Ibu Riri ya. Anaknya 3,8. Bagaimana mengajak untuk kegiatan yang kita siapkan? Seringkali mereka tidak tertarik. Coba Ibu Riri, kenapa anaknya tidak tertarik? Apakah kegiatannya terlalu mudah, terlalu susah, atau cara kita mengajaknya terlalu to the point, ya? Ataukah yang kita ajukan kepada anak-anak kita ini bisa dibilang menurut anak-anak ini banyak banget yang diajukan. Saya kasih contoh ya. Saya kue ulang tahun ini ya. Ada berapa piece? Lilinnya ada 6. Kuenya ada 6. Ada 1 pisaunya. Ada 1 tempatnya. Banyak atau sedikit untuk anak usia 3 tahun? This is just nice. Ya, kalau misalnya kita bilang, ayo kamu sekarang taruh lilinnya semua. Dia akan taruh 6 lilin ini. Pasti bisa. Tapi kalau misalnya kita berikan ini ke anak usia 1 tahun, bisa jadi dia bisa jadi overwhelming. Jadi, nggak ada yang pasti sebetulnya. Kita yang harus lebih banyak melihat dan mengobservasi anak-anak kita itu seperti apa kebutuhannya dan apa yang dibutuhkan untuk sekarang ini. Ya. Bagaimana menerapkan sistem aturan pada anak tanpa reward dan punishment? Anaknya 22 bulan, 5 tahun, dan 8 tahun. Wah, ya, anak saya juga 3. Baiklah. Reward dan punishment. Reward dulu ya. Ini berarti kan memberikan hadiah. Pada dasarnya,
Kitanya yang harus bisa mengkontrol. Kenapa? Kita jadi nggak percaya anak itu bisa kalau nggak ada something-nya. Kalau nggak ada yang namanya imbalannya. Yang anak butuhkan adalah dia merasa bisa dan dihargai. Jadi kalau imbalannya kita bisa senyum sama dia, dia udah senang banget. Kalau imbalannya kita bilang, wah mama sangat bangga, kamu bisa melakukannya sendiri. Hal itu sering saya lakukan. Maka anak akan merasa senang akan hal itu. Jadi reward menurut saya bisa kita kasih melalui pujian yang tidak berlebihan, bukan melalui barang. Boleh nggak kasih reward? Sekali-kali itu yang material. Ya boleh aja, sekali-kali kan. Tapi yang nggak boleh adalah mama kasih karena kamu berbuat baik. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Berbuat baik itu wajib. Bukan sesuatu hal yang dinamakan opsi. Ya, mama kasih karena kamu ulang tahun. Ya oke lah itu. Hadiah kan? Sekarang punishment. Apakah dengan menghukum akan membuat anak-anak kita jauh lebih mengerti? Saya rasa enggak. Ya, bahkan orang dewasa. Kalau kita dihukum, saya yakin kita nggak merasa mengerti. Kita hanya menghafal apa yang kita salah dan apa yang diperkatakan oleh orang lain. That's it. Tapi kalau misalnya lingkungan itu penuh dengan penerimaan, kita salah dan kita diterima. Oke, ada kesalahan ya tadi ya. Oh, saya boleh tunjukkan caranya gimana? Saya rasa itu jauh lebih mengena daripada harus dikasih punishment. Dan di sini menerapkan sistem aturan. Intinya adalah punya aturan di rumah dan konsisten. That's it. Ya. Oke, dari Ibu Titin. Untuk Sunny Glow di Kediri nanti apakah ada sensori integrasi juga? Kebetulan saya juga sudah screening tumbuh kembang di PG Klinik. SI ya, apa yang akan dilakukan SI? SI itu sangat spesifik. Di mana di Sunny Glow Montessori Kediri kita tidak punya SI, sensori integrasi room, ya, ruangan SI. Tetapi kita memberikan kesempatan untuk anak bisa berjalan. Bisa yang namanya banyak beraktivitas dengan fungsi tubuhnya. Maka daripada itu, kita bisa percaya dia akan menemukan titik maksimalnya untuk dia bertumbuh dan berkembang. Tetapi kalau misalnya dari VG Klinik berkata Anda, anaknya perlu SI, Anda harus cari tempat terapi. Ya, atau bisa juga Anda bawa anaknya ke taman yang ada perosotan, yang ada misalnya jungkat-jungkitnya, itu juga bisa. Ibu Siti, anaknya usia 9 bulan, adakah tahapan level sesuai usia anak untuk menerapkan metode Montessori, dan apakah hubungan Montessori dengan sosial emosional anak? Oke. Tahapan level sesuai usia anak untuk menerapkan metode Montessori tentunya ada. Ya, hubungan Montessori dengan sosial emosi ada banget itu ya. Kalau kita bisa menghargai anak, kan emosinya di sana yang kita hargai. Dan sosialisasi sudah pasti bagaimana anak-anak bisa punya yang namanya sopan santun dalam bersosialisasi. Itu juga merangkum sosial emosinya anak, ya. Ketika dia kesel, apa yang harus dilakukan? Ketika dia mungkin senang, apa yang harus dilakukan? Sebagai makhluk sosial, ya. Kurikulum dari HQ dan cabang lain semuanya sama, ya. Kami support dari HQ untuk digunakan di cabang-cabang. Ibu Margareta, kunci kesabaran dan konsistensi dalam mendidik anak umur 3 tahun supaya mau disiplin dan mau mengikuti instruksi dalam permainan dan kegiatan sehari-hari. Oke.
Ya, ini cukup berat Ibu Margareta. Menurut saya ya, 3 tahun itu anak-anak masih lari-larian kemana-mana. Tapi bukan berarti dia nggak bisa duduk. Dia bisa duduk. Tapi kita harus paham. Itu kuncinya. Kita harus paham. Kalau kita paham, kita nggak cepat marah. Kita bisa sabar. Paham apa? Pahami tumbuh kembang anak, itu satu. Kedua, ibu perlu mengenal anak ibu lebih lagi. Apa yang dia butuhkan. Dengan dia banyak bergerak, mungkin dia butuh memang menchannelkan energi dia. Dengan dia misalnya banyak beraktivitasnya itu yang kita bilang bergerak banget ya aktivitasnya. Ya berarti dia sedang melatih, mengkoordinasi tubuhnya supaya nanti dia bisa duduk. Untuk anak bisa mendengarkan instruksi, kita juga perlu bisa mendengarkan dia. Untuk anak bisa disiplin, dia harus punya contoh kedisiplinan dari orang tuanya. Jadi, kita perlu sabar, kita perlu konsisten, kita tidak menghindar dari hurricane di dalam kehidupan kita. Dan bahkan di salah satu artikel Dr. Maria Montessori dikatakan kita harus bersiap-siap sebagai orang tua untuk menghadapi yang namanya kenyataan anak kita ini nih nggak bisa diem. Anak kita ini akan mengalami banyak gejolak untuk mereka bisa tetap pada kehidupannya. Bukan perihal mudah untuk anak-anak juga memahami hidup ini. Oke? Oke, Ibu Vera, anaknya autis Asperger, sekolah juga terapi dan di rumah menerapkan Montessori. Alhamdulillah terbantu. Wah, senang sekali. Ini dia salah satu kesaksiannya, bahwasanya kalau kita konsisten, kita pegangan tangan sama-sama, ingat kita nggak sendirian. Sendirian kita bisa lemah. Kita bisa merasa, aduh, ini menyesakkan dada saya sebagai seorang ibu dengan keadaan anak saya seperti ini. Ini bisa membuat kita akhirnya merasa nggak percaya kalau anaknya bisa. Kita butuh komunitas yang positif. Makanya senang sekali mendengar bahwa ada sekolah, terapi, dan di rumah sama-sama pegangan tangan bantu. Ya. Oke, sekarang kepada Bapak atau Ibu Marcelus Albert Chandra ya. Anaknya laki-laki 16 bulan. Sudah mulai prepared environment, dan saya sendiri sedang belajar dari beberapa kelas online. Dengan banyak bertanya juga dengan teman yang mengambil diploma, dia bilang follow the child dan observasi anak yang utama. Apakah ada perangkat peralatan Montessori yang cocok untuk usia 0 sampai 3 tahun? Setahu saya Montessori diperuntukkan untuk 3 tahun ke atas. Saat ini hanya IPL yang saya terapkan. Anak saya aktif sekali. Iya, ya. Anaknya baru 16 bulan. Saya percaya pasti aktif banget. Apa yang 16 bulan butuhkan? Montessori bilang bahwa ketika anakmu sudah bisa berjalan, kamu harus ngajak dia di dalam setiap kegiatanmu. Kamu belanja ke pasar, ya kamu bawa dia. Kamu harus melakukan kegiatan rumah tangga, ya kamu ajak dia untuk melakukannya. Dengan satu konsekuensi kan, nanti ada berantakan, nanti ada juga mungkin dia merengek, dia mungkin dengan sikapnya tersendiri. Tapi satu hal, memang harus kita ajak supaya dia bisa merasakan yang namanya hidup itu banyak yang harus dikoordinasikan, banyak yang harus dilakukan. Jadi kalau buat saya, peralatan Montessori yang cocok untuk anak usia 0 sampai 3 tahun, saya akan sesuaikan lagi. Dan biasanya 0 sampai 3 tahun ini akan lebih banyak peralatan-peralatan yang ditemukan di sekeliling rumah. Tapi saya bisa kasih Bapak atau Ibu ini contoh ya. Sebentar, saya ambilkan peralatannya. Oke. Nih, ada yang jual knot
single knob ini bisa untuk anak-anak usia 16 bulan. Nanti kalau misalnya anaknya sudah 18 bulan, bisa juga misalnya bekerja dengan buka tutup botol, dengan buka tutup tempat makan, ya, bisa macam-macam. Lalu belajar nih, masukin, buka, keluarin, itu juga bisa demikian. Lalu misalnya stacking, ini yang sangat mudah ya. Bisa dibilang ini nanti di usia 18 bulan, 1,5 tahun, baru Bapak bisa kasih. Anak-anak belajar untuk stacking. Dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Hal-hal yang menurut kita, itu kan sederhana banget ya, tapi justru itu yang anakmu butuh, gimana? Ya. Jadi kita yang perlu belajar lagi dari anak kita. Tuh. Kayak gini. Ya. Nanti dia juga bisa untuk bikin stackingnya sendiri. Jadi anak-anak di bawah 3 tahun, itu pekerjaannya adalah eksplorasi. Eksplorasi, banyak-banyak eksplorasi. Kasih dia banyak material. Sehingga anak-anak itu bisa membangun, dia punya konsentrasi, dia punya fokus, ya, mengasah dia punya gross dan fine motor skill. Biasanya gross motornya dulu selesai, terpuaskan, baru datang fine motornya. Jadi kalau anak-anak itu masih belum nih bisa stacking seperti si pohon yang tadi, saran saya dia banyak-banyak tuh main pickler, balance board, ya. Bapak banyak-banyak kasih dia bermain demikian. Main di playground. Itu dunianya anak-anak 16 bulan. Sensory play, main dengan pasir, dengan air. Itu akan sangat real buat si kecil. Oke. Apakah Montessori class sudah bisa dimulai sejak 12 bulan? Bisa. Ya, sudah bisa dimulai. Kelas Montessori daerah Medan. Medan tuh belum ada. Ya, belum saya ada dengar juga ada sekolah Montessori di sana. Siapa tahu nanti ada yang mau buka di Medan ya, Sunny Glow-nya bisa join. Untuk durasi kelas belajar Montessori usia 1-3 tahun itu berapa lama? Itu bisa dari 1,5 jam sampai 3 jam. Ya. Saya masih kesulitan mengajak anak untuk memulai kegiatan. Karena saya baru tahu, oke, ini saya sudah jawab. Hai Miss, yang ingin saya tanyakan apakah di Sunny Glow Kediri sistemnya mirip klinik tumbuh kembang yang bisa mencapai anak dengan bertatap muka secara langsung? Anak saya pernah screening di klinik tumbuh kembang online, salah satu hasilnya dijelaskan bahwa indera perabanya hipersensitif terhadap tekstur. Kedua, anaknya tidak bisa diam Miss kecuali tidur. Apakah tidak bisa diam itu cenderung hiperaktif, tapi dia bisa diam ketika main dengan saya dan punya fokus, asalkan tidak ada barang-barang dan orang lain di sekitarnya selain saya dan dia. Oke. Ibu Wahyuning, saya bisa kasih masukan ya. Sunny Glow itu bukan klinik tumbuh kembang, tapi kami ini sekolah. Apakah bisa membantu? Saya rasa kita semua bisa membantu, tetapi juga harus dibantu di rumah supaya maksimal hasilnya. Anak-anak yang seperti ini punya kecenderungan mereka membutuhkan kegiatan gross motor yang terarah. Contohnya, main ayunan, main panjat-panjat. Kalau kita bilang, cuman mainnya begitu aja, tetapi fungsinya banyak sekali. Sambil manjat, kalau nggak fokus kan bisa jatuh. Dan anak-anak punya kesadaran itu untuk menjaga dirinya jangan sampai terluka. Jadi, di Sunny Glow ini, ibu juga akan bisa mendapatkan, anak-anak ibu, mendapatkan yang namanya stimulasi sensori. Kalau memang misalnya masih ada indera perabanya hipersensitif, nah itu kan juga harus dilihat lagi ya, tekstur yang seperti apa dia hyper, lalu apakah dia hipersensitif ini di peraba atau di mata, ya. Karena mata kan yang juga banyak melihat.
di sana masih perlu menurut saya untuk kita lihat secara langsung. Nggak bisa diam, tapi kalau misalnya sedang berdua aja bisa fokus. Nah, itu juga berarti dia masih punya kesulitan mengendalikan banyak stimulasi yang datang ke dia. Biasanya ya, yang saya tahu, ini balik lagi disclaimer, saya bukan terapis, tapi dari pengalaman, anak-anak seperti ini akan sangat membutuhkan sensori integrasi. Nah, ini harusnya masuk ke rumah terapi. Lalu dibantu dengan misalnya sekolahnya di metode Montessori dan di rumahnya juga. Itu akan sangat membantu sekali. Oke, Ibu Siti Jamilah, 9 bulan cara stimulasi anak bisa berjalan tanpa bantuan baby walker. Metode oke. Ibu bisa mempersiapkan si anak dengan lemari yang pendek, yang tingginya itu hanya 30 cm. Jadi dia bisa menahan dirinya untuk berjalan tanpa bantuan, latihannya di situ. Tapi Ibu Siti harus sabar dan harus percaya dia bisa. Oke, jadi kita fasilitasi dengan furniture yang tepat. Ibu Aina, saya pernah membaca di blog pribadi tentang Montessori kalau anak-anak tidak boleh dilarang. Ketika pegang gelas atau pitcher kaca dan harus belajar tahu kalau benda kaca bisa pecah belah. Sementara tadi Miss katakan kalau dalam Montessori harus lingkungan dipersiapkan untuk aman. Bagaimana pendapat saya? Ya, begitu juga pendapat bahwa material Montessori semua berbahan kayu. Apakah benar? Karena beberapa anak masih suka melempar, jadi saya merasa lebih nyaman kalau anak bermain dengan bahan plastik karena murah dan tidak berbahaya. Ya, betul sekali. Seharusnya ada kaca, ada keramik, ada melamin, ada plastik. Kita harus bisa memaparkan anak-anak terhadap beragam tekstur dan juga kenyataan. Hanya saja, kita juga perlu mempertimbangkan keselamatan si kecil. Kalau dia masih suka melempar, kita kasih barang yang pecah belah, itu kita harus sudah siap, dengan itu pasti pecah. Kita mungkin harus beli lagi. Kita nggak boleh marah sama anaknya. Tapi kalau kita yang sendiri nggak siap, jangan lakukan. Karena justru akan membuat si anak mungkin akhirnya nggak mau belajar. Menimbulkan traumatik tersendiri. Ya, jadi mau melakukan Montessori, memberikan segala sesuatu yang real, kitanya. Be the prepared adult. Prepare your environment. Apa yang dimaksudkan dengan prepared environment? Di mana barang-barangnya itu nyata. Ada yang bisa pecah, ada yang bisa robek. Tetapi kita harus bisa paparkan kepada anak. Bagaimana cara memegangnya? Bagaimana cara kita melakukannya? Kita harus banyak memberikan tuntunan. Nah itu, di situ biasanya kita orang dewasa di zaman-zaman ini suka terlibas dengan emosi dan kita menjadi tidak sabar. Bahan-bahan kayu, kalau bisa silahkan, kalau enggak juga nggak masalah. Oke? Tidak masalah. Tidak akan mengurangi esensi Anda bermontessori dengan anak Anda. Oke? Bu Saloni, apakah anak yang ditemukan punya short attention dan slow processor waktu di usia SD? Ada hubungan dengan kurangnya stimulasi awal saat di usia dini? Saya rasa ada. Ya, karena SD itu adalah hasil dari apa yang dilakukan di usia sebelum SD. Ya, jadi penting sekali untuk kita betul-betul memahami apa yang harus kita lakukan di depan anak, bersama anak, di belakang anak, dan juga apa saja yang perlu kita berikan stimulasinya. Ibu Siti, 10 bulan bagaimana cara menstimulasi? Oke, yang ini sudah. Ibu Fitriana Intan, saya dapat referensi mengenai milestone. Ini juga sudah. Sebetulnya sebaiknya kalau melarang anak yang baik gimana sih? Kadang kan kalau mereka nggak bisa dikasih tahu suka emosi. Jadi sebaiknya melarang melakukan sesuatu ngomong dengan sabarnya gimana? Gimana caranya melarang dengan sabar? Caranya begini, Bu.
Misalnya nih ya, dia melakukan ini deh, mengganggu, ceritanya itu mengganggu, karena kakaknya lagi belajar. Tapi anak ini lagi suka banget. Kita akan bilang, "Dek, boleh mainnya misalnya di kamar sama papa, si kakak lagi berusaha konsentrasi belajar." "Aku nggak mau!" Gitu kan ya, nggak mau dilarang kan? "Aku nggak mau, aku disuruh banget main ini." Nah, makin keras dia. "Oke, mama lihat kamu seru sekali, tetapi mama rasa itu mengganggu orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Mohon maaf, apabila kamu tidak bisa stop, mama harus ambil supaya kamu tidak berbuat sesuatu yang mengganggu orang banyak." Jadi ketika hal ini udah jadi sangat mengganggu sekali, dan anak itu nggak bisa stop, ya kita yang harus take over. Tapi kan kita udah bilang sama dia, bahwasanya itu ganggu orang. "Aku nggak mau, nggak boleh ambil," gitu. Sampai pada akhirnya kalau anak itu nangis, itu ekspresi diri, it's fine. Hanya saja dalam hal ini, kalau misalnya Anda menemukan anaknya bersikeras, bersikukuh, itu adalah salah satu konsekuensi. Salah satu hal yang saya bisa bilang, hampir banyak anak yang demikian ya, ketika negosiasi sama kita. Ya kita nggak boleh bosen-bosen untuk bisa ngingetin dia, untuk bisa sabar sama dia. Ya, "Miss, anak saya umur 23 bulan, tapi dia gagal untuk melakukan suatu kegiatan, dia selalu marah, buang mainannya. Gimana caranya ya, Miss? Karena saat saya bilang kamu bisa, tapi dia tidak mau mengulangnya." Jangan bilang kamu bisa. Karena apa? Dia lagi merasa nggak bisa. Kalau kita bilang kamu bisa, orang aku ngerasanya nggak bisa, seakan-akan dia mengertinya kita nggak ngerti perasaan dia. Jadi ketika kita tahu anak kita 23 bulan, dia selalu marah, dia buang mainannya, ketika dia gagal, kita yang harus observasi. Saat apa dia gagalnya? Dan kenapa kira-kira dia gagal? Tanpa harus nanya sama dia. Kita observasi. Oh, oke. Mungkin terlalu sulit. Langkahnya terlalu banyak. Dan dia gagal. Dia marah, dia buang. Berarti kan ada masalah emosinya juga kan ya? Bagaimana men-channelkan emosinya itu. Dan kita juga bisa bilang ketika dia mulai membuang barangnya, kita bilang sama dia, tidak membuang. Yuk kita ambil lagi. Dalam skenario ini, kalau anaknya menjerit, menangis, kita selesaikan dulu sama anaknya. Jangan kita tinggalin untuk ngambil barangnya. Kita selesaikan dulu, kita terima perasaannya, sudah oke, baru kita ajak. Tapi memang ya, hal ini cukup makan waktu biasanya. "Miss, sepertinya sulit untuk aku pribadi atau nggak mampu kalau harus mengikuti metode Montessori semuanya. Apakah boleh masih kombinasi dengan pembelajaran lama?" Bu Fatima, mau negosiasinya di mana ini? Pembelajaran lama itu apa? Apakah konsekuensi, apakah seperti apa? Itu perlu dipaparkan. Kalau menurut saya ya, Montessori dengan parenting itu adalah perjalanan yang tidak mungkin dicapai dalam waktu 1 tahun. Saya butuh belasan tahun untuk bisa sampai di titik ini. Jadi, apabila Anda merasa, gagal, ingatlah, nggak ada yang mudah. Kalau mudah, semua orang bisa. Ya, berarti harusnya negara kita maju. Tapi karena sulit, ya kita perlu belajar. Belajar gimana caranya? Kita harus merendahkan diri kita. Kita harus bisa punya komitmen. Kita harus bisa melihat anak adalah sebagai pribadi. Sulit. Kita suka apa? Termakan emosi ya, tersulut emosi. Kalau begitu, gimana caranya? Ya coba cek lagi tangki cinta kita. Terpenuhi atau tidak? Kalau misalnya, iya nih, udah lama nggak me time, suami marah-marah, dan lain-lainnya, kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan dia, dengan suami kita, dengan keluarga kita.
supaya apa yang kita lakukan dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, itu pun berjalan dengan jauh lebih smooth. Oke? Bagaimana melatih konsentrasi anak di usia 15 bulan? Karena kadang dikasih tahu bisa mukul atau bisa marah jerit-jerit. Oke, wajar ya. Karena 15 bulan juga kosakatanya masih terbatas. Dia juga punya perasaan. Gimana caranya melatih konsentrasi? Mudah sekali. Anda amati apa yang anak itu paling suka lakukan. Apa yang dia paling minat. Anda berikan dengan limitasi yang jelas. Maka anak itu akan mengembangkan konsentrasinya. Dia lagi suka jalan-jalan sambil dorong-dorong, ya berikan. Ya, dengan limitasi yang jelas. Boleh dorong-dorong, yang penting tidak boleh menyakiti orang lain, diri sendiri, material, lingkungan, dan harus berprogres sesuai dengan kemampuan diri. Kalau dia sudah menyakiti orang lain, ya kita harus stop. Dan anak akan belajar, oke, itu batasannya. Kalau dia menyakiti diri sendiri, ya kita harus stop juga. Itu batasannya. Kalau dia menyakiti material, dia mulai pukul-pukul materialnya, dia mulai banting-banting materialnya, kita harus stop. Supaya dia tahu itu batasannya. Selama dia tidak tahu batasannya, ya kita harus ada di sana untuk menjadi control of error-nya dia. Self-control-nya kan belum terbangun. Sama seperti orang dewasa yang pengen bunuh diri. Punya nggak self-control? Nggak punya. Harus ada orang lain yang bisa menjadi self-control-nya dia. Dalam cara yang sangat khusus tentunya. Ya. Jadi, ketika anak-anak kita masih melihat bahwa self-control-nya belum betul-betul terbangun, ya kita yang akan menjadi kontrolnya. Oke? Ketika anak punya mainan baru, yang baik itu biarkan anak sekolah sendiri, atau dari awal kita ajarin. Kita bisa. Untuk tergantung mainan ya, kalau kayak Lego, kayak apa, yang open-ended, saya rasa anak-anak bisa explore sendiri. Tapi kalau misalnya satu mainan yang memang ada tahapan atau caranya, ya perlu kita yang presentasikan terlebih dahulu. Ya, di sini kita presentasikan, nanti anak yang akan melakukannya sendiri. Dan ketika, oh cara melakukannya kok beda ya sama kita, nggak apa-apa. Yang penting tidak melebihi batasannya, limitasinya tadi yang 5 saya katakan. Miss, bagaimana menghadapi anak yang mudah menyerah dalam melakukan sesuatu? Jangan banyak-banyak intervensi. Ya, dan kalau dia mudah menyerah, lihat lagi materialnya apa. Kalau terlalu susah ya di lowering the level, one level. Kalau misalnya melakukan sesuatu itu mudah menyerah, ya berarti kan sebetulnya kita harus gali. Apa yang dia bisa, itu perbanyak dilakukan. Nanti boosting dia punya self-confidence, self-efficacy, nanti akhirnya itu tidak akan pantang menyerah, karena dia percaya dirinya bisa. Ya, si suka interupsi anak ya Ibu Iva, ya apa-apa. Walaupun biar jelek malam-malam, biar diingetin, ya. Yes, anaknya 26 bulan, saat ini suka menggigit. Oh, oke. Nah, ini suka menggigitnya pada fase-fase ini nih udah 26 bulan, 2 tahun lebih ya. Kenapa? Apakah masih ada oral sensorinya yang belum tuntas? Ataukah ada kemarahan akhirnya tantrum? Kalau dia tantrum dan dia menggigit ini, menurut saya, dia perlu banyak kita fasilitasi dengan kosakata. Dan kita perlu strict sama dia bahwa menggigit itu tidak suka, sakit, tidak mau. Mama merasa sakit, mama tidak mau kamu gigit. Itu. Tapi kalau kita lihat ada oral sensorinya yang perlu diasah, distimulasi lebih baik, Ibu Elisha untuk membawa anaknya ke psikolog anak, ya, ke psikolog anak atau nanti di screening, di terapis juga bisa. Oke, Ibu Tri, saya ibu yang tidak selalu dengan anak-anak kerja, pengasuh anak sudah saya doktrin untuk bisa mengajarkan hal yang sama.
Namun selalu bilang, besok kalau anak sudah gede juga pasti tahu sendiri. Jadi anak kadang lupa dengan apa yang kita ajarkan karena repetisinya yang sedikit. Iya, betul sekali. Kalau saya punya pengasuh begini, rasanya saya ganti, Bu. Karena soal pengasuhan itu ya, kita harus cocok. Tapi terkadang mungkin kita juga terjebak di situasi kita nggak punya banyak pilihan. Namun tetap kita punya pilihan, ya, di antara yang tidak banyak itu. Bagaimana kita tahu materi yang kita siapkan sudah sesuai tingkat kesulitan dan sesuai dengan kebutuhan anak? It's always trial and error. It's always like that. Bagaimana Montessori melihat sensitive period pada diri anak? Ada 6 sensitive periodnya, ya. Ada sensitivitas terhadap order, ada terhadap bahasa, terhadap yang namanya bergerak, sosialisasi, benda kecil, 5 indera. Setiap sensitive period ini harus dihormati dan juga difasilitasi. Menurut Maria Montessori penting sekali pada saat-saat sensitive period ini anak-anak mendapati apa yang dibutuhkan. Supaya apa? Supaya dia bertumbuh dan berkembang dengan berkepenuhan, serta mastery atau dia bisa melakukan sesuatu dengan sangat baik, dikarenakan pada masa sensitif ini jauh lebih mudah untuk belajarnya. Ya, ya Ibu Gita, silakan. Anak laki usia 3,5 tahun bergaul dengan yang lebih tua, kalaupun sepantaran lebih senang lawan jenis atau yang benar-benar sudah dikenal. Tidak ada kalimat freedom. Tadi ada kalimat freedom within limits, suami nyalakan saya karena sikap anak saya yang sepertinya takut bergaul. Padahal saya juga tidak terlalu protektif, hanya jika keluar rumah wajib ditemani orang dewasa. Saya ingin memasukkan anak ke sekolah berbasis Montessori. Apakah kelak anak saya makin malas bersosialisasi atau malah menumbuhkan rasa pedenya? Kakak-kakaknya dulu bersekolah di sekolah umum, tapi saya ingin 2 anak saya yang terakhir lebih baik kualitas pendidikannya. Oke, Ibu Gita. Ya, Montessori akan memampukan anak Anda untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Karena di kelas Montessori tidak ada aturan, kamu diam saja dan mendengarkan saya berbicara. Tetapi bagaimana kamu mendapati skenario kehidupan itu terjadi di depan mata kamu. Dan bagaimana kamu menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam kehidupan ini ya, dengan orang lain, dengan dirimu sendiri, dengan orang yang lebih tua, lebih muda, itu dengan beragam hal. Serta di sekolah Montessori yang baik, ibu akan menjumpai anak ibu memiliki teman yang lebih tua dan juga yang lebih muda. Sehingga anak ini pola sosialisasinya itu jauh lebih terbuka daripada anak-anak di sekolah umum yang konon hanya satu tingkatan aja, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Di Montessori dibukakan. Karena apa? Montessori percaya dalam kehidupan itu, kita bergaul bukan sama anak yang satu umur aja. Malah kita yang membuat anak-anak kita menjadi tidak bisa bergaul dengan orang-orang yang berbeda usia. Maka daripada itu perlu dibiasakan dari muda, ya. Dan apakah akan menumbuhkan rasa pedenya? Pasti, karena apa? Di kelas Montessori anak-anak dihargai. Dengan adanya penghargaan yang cukup, lingkungan yang memang sudah dipersiapkan, maka anak-anak kita akan menumbuhkan yang namanya efikasi diri, yaitu yes, I can do that, ada resiliensi. Mereka juga bisa menjadi anak-anak yang penuh dengan inisiatif. Saya rasa itu semua yang ingin kita dapatkan ya dari sebuah sekolah dan juga anak-anak kita. Dan tidak lupa kemandirian itu pun pasti akan terbentuk. Oke. Sesuai yang dijelaskan Miss Rosa tadi, Ibu Iva, saya udah bikin rotasi mainan anak di rak, tapi anak suka menanyakan mainan favoritnya. Baiknya jawabnya gimana ya, Miss? Kalau saya jawab disimpan, dulu terkadang anak ngambek, jadi harus dialihkan dulu biar mau main yang sudah disiapkan. Oke. Ketika mainan favoritnya itu misalnya apa ya, dan ternyata dia ngambek, berarti kita juga perlu belajar bahwa dia butuh kita punya konfirmasi ketika kita mau menyimpan mainan yang paling favorit. Seperti demikian. Kalau tadi saya taruh ada mobil-mobilan di dekat Pink Tower dan itu sesuatu hal yang ada yang kalau ada boleh,
Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, saya akan langsung simpen, itu nggak masalah. Tapi kalau saya tahu itu favorit banget, saya akan bicara sama anak saya bahwa kita akan simpan dulu ya mobil-mobilannya supaya kita punya variasi untuk bekerja dengan yang lain. Dan mama janji kita akan bekerja sama-sama. Jadi kita juga harus mengadakan substitusinya apa yang sedang dia minati dan kita kerjanya sama-sama. Kita harus bisa membuktikan kerja bareng mama itu sangat menyenangkan. Ya, berapa lama rotasi? Bisa 1 bulan sekali ya. Wah, materinya cakep-cakep, carinya di mana sih, Miss? Carinya hanya di Montessori House Asia. Jadi bisa langsung kontak aja DM di MHA apabila misalnya, oh, aku mau Miss yang ini, yang itu. Nanti akan diberikan price list-nya. Oke? Kalau dari benda di sekitar rumah ada contohnya nggak? Ada contohnya. Misalnya, ya, mengembalikan barang, apapun barang itu pada tempatnya. Atau misalnya kalau kita main yuk cari warna. Coba mama punya warna biru, bisakah kamu mencari barang yang warnanya biru? Biar anak bergerak mencari di sekeliling rumah mana yang warnanya biru. Jadi nggak selalu memang harus pakai material atau peralatan yang otomatis kita tahu itu otentik Montessori ya. Bukannya nggak boleh, kalau misalnya nggak ada budgetnya gimana ya? Kita harus kreatif, gimana tetap menstimulasi si kecil ya. Cara menghadapi anak tantrum saat mendekati 2 tahun adalah jangan sampai kitanya yang tantrum. Kita yang harus sabar terlebih dahulu. Kita ada, kita tidak tinggalkan, bahwa kita mendengarkan, dan kita harus pastikan tempat dia tantrum itu aman. Kalau nggak aman, ya kita harus bersusah payah ngangkat dia yang mungkin badannya kaku banget kayak bambu untuk diletakkan di satu tempat. Oke. Ibu Adriati ya. Anaknya 19 bulan, ketika dilarang ia suka menghindar dan pernah saya perhatikan diam-diam terhadap suka sembunyi melakukan hal yang dilarang tersebut. Padahal saya sudah sering mengingatkan, kira-kira bagaimana menanggapinya, mudah saja Ibu diingatkan kembali, ya. Karena saya akan selalu balik lagi kepada sebuah tips yang paling ampuh, yaitu kita harus sabar. Karena masih 19 bulan. Bisa jadi perjalanan panjang sampai 3 tahun untuk ingetin terus, ya. Oke, bagaimana cara menerapkan salah satu prinsip Montessori? Jangan mengatakan kata salah pada hasil pekerjaan anak bila mengerjakan worksheet sekolah, karena kalau pada aparatus Montessori ada autocorrection, tapi kalau worksheet bagaimana? Nah, kalau misalnya nggak mau bilang salah nih ya, sebetulnya bilang salah juga nggak apa-apa sih. Yang penting bagaimana cara penyampaiannya. Cuman di sini gimana nih? Kalau kita menghindari kata salah ketika anak bikin worksheet, ya kita bisa bilang, coba, Mama kasih contoh ya untuk melakukan yang ini ya, karena kalau menurut Mama bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Bisa bilangnya begitu. Atau, yuk coba kita hitung lagi berapa sih jawabannya? 5 ditambah 3. Boleh kamu kasih tangannya 5, lalu Mama kasih 3. Ayo kita hitung sama-sama. Kayak gitu, ya. Dengan begitu ada autocorrection bahwa anak-anak mendengar, melakukan, dan percaya oke, dia harus coba perbaiki, ya. Thank you. Kita sudah di jam 10, tidak terasa senang sekali saya, Miss Rosa dari Montessori House Asia, dan juga Sunnyglow Montessori Play School beserta Bambino Learning Center. Senang sekali sudah bisa menemani ibu-ibu di sini dan juga bapak-bapak, yang mana kita belajar sekali lagi mengenai Montessori. Dan saya yakinkan Anda bahwa ini bukan kali terakhir Anda belajar. Karena apa? Kita nggak bisa sendirian. Saya yakinkan Anda nggak bisa sendirian. Karena apa? Kalau sendirian, pasti banyak kepengen tumbangnya. Pasti banyak kepengen melepaskannya. Udah deh, pakai cara yang biasa aja. Sebetulnya cara yang biasa pun, kalau Anda tidak memahami anak Anda, ya balik lagi. Akhirnya Anda marah lagi sama si kecil. Jangan lupa untuk kita mungkin menjaga nih ya, sanity kita boleh ikutan mini series sama Miss Rosa. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat di Montessori House Asia. Oke? Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akan drop lagi untuk rekaman Zoom kali ini di Bambino Learning Center yang bisa diakses oleh semuanya.
dan juga PDF-nya akan saya bagikan ya. Jadi semua juga bisa mendapatinya. Saya mengucapkan selamat malam, terima kasih, selamat beristirahat. Ingatlah, perjalanan kehidupan ini adalah kesempatan. Kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan keajaiban malam hari ini, besok pagi, yang mana adalah anak-anak kita, kita patutnya bersyukur. Sekali lagi, Tuhan berikan kesempatan kita menjadi versi lebih baik dari diri kita. Oke? Selamat malam, terima kasih, sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi. Bye.